Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Christian Channel. Pada kesempatan ini Bapak Ibu ada berita terbaru di mana di Kalimantan mereka menolak transmigrasi, dan hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur ya Kalimantan Barat. Ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Dukung aspirasi masyarakat menolak program transmigrasi. Berikut pernyataan yang disampaikan Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan saat menemui massa yang tergabung dalam Aliansi Kalimantan Barat Menggugat dalam aksi damai penolakan transmigrasi di kantor Gubernur Kalbar Senin 21 Juli 2025. Saya sudah menyimak apa yang disampaikan, yang tertulis, yang saudara-saudara sekalian sampaikan pada hari ini. Dan saya sudah mengamati dari beberapa minggu yang lalu terhadap penolakan program transmigrasi ke Provinsi Kalimantan Barat. Dan tentu saya sebagai Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat memiliki pendapat dan sikap yang sama dengan Bapak Ibu. Waktu Gawai Dayak di Kabupaten Sintang, saya sudah menegaskan saya Wakil Gubernur Kalimantan Barat menolak program transmigrasi. Jelas kan? Jadi saya orangnya tak mau duit, saya mau duitnya. Jadi begini, adik-adik sekalian, Bapak Ibu, saudara sekalian. Saya sebagai Wakil Gubernur, Pak Rosan sebagai Gubernur, dan juga sebelum kesini beliau menugaskan saya. Dan saat ini Pak Gubernur sedang rapat dengan Presiden, yaitu peresmian Koperasi Berhubung. Dan saya sampaikan kepada beliau, Pak, saya mohon izin, saya akan hadir di pendopo kantor Gubernur untuk bersama-sama masyarakat Kalimantan Barat menjawab aspirasi yang mereka sampaikan. Saya harus menerima itu. Saya harus bersama-sama rakyat Kalimantan Barat hari ini. Saudara-saudara kita, suku Jawa, Madura, Batak, Bugis, dan lain sebagainya yang ada di Provinsi Kalimantan Barat sudah cukup. Tidak usah ditambah lagi. Tidak usah kita mendatangkan kemiskinan lagi ke provinsi. Tidak usah kita mendatangkan masalah lagi di provinsi. Dan saya memiliki komitmen yang sudah ada ini, suku apapun yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, yang Kalimantan Barat merupakan miniaturnya NKRI. Semua suku yang ada di Republik Indonesia ini ada di Kalimantan Barat. Tapi jangan ditambah. Jumlah yang ada sudah cukup. Dan saya memiliki komitmen semua saudara-saudara kita itu adalah putra Kalimantan Barat yang wajib kita lindungi, wajib kita ayomi, dan wajib kita layani. Oleh sebab itu, ini banyak ormas, mari dukung kami, kita jaga keamanan dan ketertiban di provinsi. Dan sekali lagi saya tegaskan, saya menolak program transmigrasi. Perpindahan penduduk, menolak perpindahan penduduk dari pulau lain ke Provinsi Kalimantan Barat. Kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-35. Begini bunyi firman Tuhan. Berbagai-bagai nasihat. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini. Hai anakku, dan lepaskanlah dirimu karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu.
Janganlah membiarkan matamu tidur dan gelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturannya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, beberapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan mengunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dan tiba-tiba sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tanpa tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyerbu-nyerbukan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nasihat-nasihat tentang perzinahan. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semua itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan, yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu. Janganlah terpikat oleh bulu matanya. Karena bagi seorang sundal, sepotong roti yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelungan baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah seorang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya. Tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan satupun. Dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu. Demikian kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Kiranya kita tetap tekun, berdiri kokoh terhadap iman kita kepada Tuhan Yesus. Bila kita menjauhkan diri dari segala kejahatan, perzinahan, pertengkaran, dengki, bahkan kemarahan, mari kita saling mengasihi sesama dan saling mendoakan. Sekian saja Bapak Ibu Saudara, sehingga video ini juga memberkati kita, menguatkan iman kita kepada Tuhan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.